ketika kita ditanya oleh sahabat kita, "Wahai saudaraku, apa penyesalan terbesar dalam hidupmu?" Maka setiap kita akan memiliki jawaban masing-masing. Yang jawaban itu mungkin sama, mungkin pula berbeda. Ada mungkin di antara kita yang mengatakan bahwa sungguh di antara penyesalan dalam hidupku yaitu kenapa dulu aku tidak mengabdi, tidak berbakti kepada ibuku, kepada ayahku ketika mereka masih hidup bersamaku. Dan di antara mereka ada pula yang akan mengatakan sungguh penyesalan terbesar dalam hidupku yaitu kenapa dulu ketika tubuhku masih kuat, ketika mataku masih tajam menatap, aku tidak belajar bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim. Ada pula di antara kita yang mungkin mengatakan penyesalan terbesar dalam hidupku yaitu kenapa dulu aku tidak jadi sekolah di pondok pesantren. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara sekian banyak penyesalan dalam hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini, ada satu penyesalan yang terbesar yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang akan mengalami penyesalan terbesar tersebut. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى ما تعاقب الليل والنهار. فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته في السر والعلن. فقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudaraku ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia-Nya, atas izinnya kita semua mampu dikumpulkan di rumahnya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berkeinginan untuk juga bisa bersama dengan kita duduk di masjid ini untuk melaksanakan fardu Jum'ah secara berjamaah. Tapi ternyata Allah berkata lain. Dia mungkin saat ini sedang terbujur, sedang tidur di rumah sakit. Maka alhamdulillah, kita yang Allah berikan kesehatan, Allah kekalkan nikmat iman dan Islam, Allah pilih kita untuk bisa hadir di rumahnya ini. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Nabi Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda mengatakan, inna akrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya kelak manusia yang paling dekat kedudukan dan posisinya denganku di hari kiamat aktsarukum alayya salatan, yaitu mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka di hari Jumat yang mulia ini, apalagi kita berada pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Maulid ini, mari sama-sama kita perbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula khatib melalui mimbar ini mengajak, mengingatkan, terutama mengajak diri khatib sendiri dan segenap jamaah yang hadir pada kesempatan Jumat yang mulia ini, agar kiranya kita senantiasa meningkatkan kadar iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tidak ada bekal yang dapat kita bawa menghadap Allah Jalla Jalaluh kecuali bekal takwa kepadanya. Makanya Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu sekalian, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, setiap kita dalam hidup ini pasti pernah berada dalam satu titik yang disebut dengan penyesalan. Siapapun kita pasti pernah merasakan yang namanya menyesal dalam hidup dan kehidupan ini. Ketika kita ditanya oleh sahabat kita, wahai saudaraku, apa penyesalan terbesar dalam hidupmu? Maka setiap kita akan memiliki jawaban masing-masing. Yang jawaban itu mungkin sama, mungkin pula berbeda. Ada mungkin di antara kita yang mengatakan bahwa sungguh di antara penyesalan dalam hidupku yaitu kenapa dulu aku tidak mengabdi, tidak berbakti kepada ibuku, kepada ayahku ketika mereka masih hidup bersamaku. Dan di antara mereka ada pula yang akan mengatakan sungguh penyesalan terbesar dalam hidupku yaitu kenapa dulu ketika tubuhku masih kuat, ketika mataku masih tajam menatap, aku tidak belajar bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim. Ada pula di antara kita yang mungkin mengatakan penyesalan terbesar dalam hidupku yaitu kenapa dulu aku tidak jadi sekolah di pondok pesantren. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun di antara sekian banyak penyesalan dalam hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini, ada satu penyesalan yang terbesar
Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang akan mengalami penyesalan terbesar tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10 telah memberikan kepada kita clue, memberikan kepada kita gambaran bahwa kelak nanti akan ada manusia yang akan menyesal. Tapi ketika itu tiada lagi guna penyesalan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu dalam Al-Qur'anul Karim? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu, hendaklah kamu menginfakkan hartamu, menyedekahkan hartamu yang Allah titipkan kepadamu. Maka Allah katakan mimma razaqnakum. Allah tidak katakan wa anfiqu amwalakum, infakkan hartamu, tapi Allah mengatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Hendaklah kamu menyisihkan, menginfakkan, menyedekahkan, menzakatkan, mewakafkan mimma razaqnakum, sebahagian daripada rizki yang kami rizkikan kepadamu. Kapan waktunya? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum nanti datang yang namanya kematian menghampiri kita. Fayaqul, maka Allah menjelaskan bentuk penyesalan tersebut. Allah gambarkan secara spesifik. Nanti akan ada orang yang berkata, apa kata mereka? Fayaqula rabbi, mereka akan berkata, ya Allah, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya engkau menunda ajalku barang sejenak ya Allah, barang sebentar ya Allah. Nanti manusia tidak akan minta ila ajalin ba'id, ya Allah panjangkan usiaku ya Allah, tunda usiaku lebih lama lagi untuk meninggal dunia ya Allah. Tapi yang mereka minta adalah laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mohon kiranya engkau tunda ajal kami walaupun barang sejenak ya Allah. Fa asaddaqa, maka seandainya engkau tunda ajal kami ya Allah, engkau kembalikan kami ke permukaan bumi ini ya Allah, apa yang kelak kita akan lakukan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka niscaya ya Allah, kami berjanji akan bersedekah, kami berjanji akan berinfak, kami berjanji akan membayarkan zakat kami yang tak pernah kami bayarkan ya Allah. Tapi ketika itu tak ada lagi gunanya penyesalan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah Al-Munafiqun ini secara detail bahwa kelak manusia akan mengalami penyesalan terbesar dalam hidupnya ketika mereka minta agar diundur, agar ditangguhkan ajalnya. Mereka tidak minta, ya Allah, tangguhkan ajalku, aku ingin solat lagi ya Allah. Ya Allah, tangguhkan ajalku ya Allah, aku ingin pergi haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, panjangkan usiaku, aku ingin membaca Al-Quran lagi ya Allah. Tidak. Tapi yang diminta oleh manusia adalah fa'as-saddaqa, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa berinfak, wa akum minas salihin, yang dengannya kemudian aku menjadi orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat itu baik, umrah dan haji itu baik, membaca Al-Quran itu baik. Tapi kenapa manusia tidak minta itu semua? Tapi manusia ketika itu, ketika dalam kuburnya, ketika mereka melihat dengan jelas betapa gelapnya kuburan, betapa sempitnya kuburan, ketika malaikat Munkar Nakir telah bertanya kepadanya, yang dia minta, ya Allah panjangkan usiaku, kembalikan aku ke muka bumi ya Allah, agar aku bisa bersedekah. Kenapa? Karena begitu besar manfaat dan faedah dari infak dan sedekah.
ketika seorang hamba mendirikan solatnya dengan khusyuk, lalu solat itu pun akan terputus pahalanya dengan terputusnya solat dan usianya. Tapi ketika orang berinfak, ketika orang bersedekah, ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini, maka infaknya, maka sedekahnya yang dulu dia gunakan untuk membangun masjid, mendirikan TPA, mendirikan MDA, mendirikan panti asuhan, rumah fakir miskin, anak yatim, maka pahalanya tidak akan pernah putus-putusnya. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah berikan kepadanya titipan berupa harta yang banyak ataupun sedikit, maka berusahalah kita untuk menginfakkannya, mensedekahkannya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita gambaran, seandainya kelak kita meninggalkan dunia ini, kita dimasukkan dalam kuburan yang gelap, maka nanti kita akan menyesal dulu, kenapa tak ku infakkan hartaku, menyesal dulu begitu banyak harta yang kau berikan ya Allah, tapi yang sedikit yang aku berikan di jalanmu. Maka untung masih hayat di kandung badan ketika kita masih memiliki harta tersebut, maka infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang kelak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, jangan sampai penyesalan kita yang begitu banyak di permukaan bumi ini kemudian kita tutup dengan penyesalan di akhirat sana, yaitu menyesal kenapa dulu ketika di dunia harta kita sudah cukup haulnya, cukup nisabnya, tapi tak pernah kita zakatkan. Dulu kita mampu untuk bisa pergi umrah, pergi haji, tapi kita fikir-fikir tak mau kita, enggan kita untuk menunaikan haji dan umrah karena sayangnya kita kepada harta. Dulu kita hidup bertetangga dengan orang-orang fakir, dengan orang miskin, dengan orang yang sulit kehidupannya, tapi berat kita untuk membantu mereka. Maka jangan sampai apa yang Allah firmankan ini terjadi dan menimpa diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Thumma as-salatu was-salamu 'ala habibihi khairil anam وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والدين وبعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته في السر والعلن. فقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan dalam surat yang lain, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, bahwa untuk menjadi orang yang mampu menginfakkan harta kita tidak perlu menunggu menjadi orang yang kaya raya. Makanya Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang ada iman di hatinya, wa yunfiquna, mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah kapan saatnya, fis sarra, lapang mereka, cukup mereka, kaya mereka, wad-dharra, juga dalam keadaan ketika mereka sulit, ketika mereka sempit. Maka berapapun harta kita, 1.000 kah dia, 2.000, ataupun cuma 10.000, ataupun cuma 500 perak, maka infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak pernah tahu mana amal kita yang kelak akan membuat kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi faqala qawlan kariman 'azima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قول لا إله إلا الله عند انتهاء آجالنا وارزقنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.